主人，是你，主人，您快带火舞回家。弟子走错了方向，这才耽搁了时间。这40天你到底是？你会隐隐作痛，为什么？这到底是为什么？本届4术大比圆满结束，160日后进入永恒之地试炼。我在此次大比受到的屈辱，定让永恒先祖。你若要走，也得等他2人决战之后。真是笑话！我取消谭云与南宫玉沁的决战。宗主，弟子愿意。Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Against Sky Supreme episode 155, di mana pada episode sebelumnya Sekte Huanfu berhasil keluar sebagai pemenang kompetisi keterampilan alkemis. Meskipun pada awalnya kemenangan mereka itu ditentang oleh Ruyan Wuji, tapi semua itu bisa diselesaikan dengan kemunculan leluhur dari Sekte Peri Abadi. 便是输了，要输得起宗主，做任何事不只是代表。Dan atas jasanya itu, Tante Xuanzong berencana akan menghadiahi Tanjun menjadi ketua divisi gerbang dalam guys, menggantikan Shen Sobing yang akan dipromosikan menjadi tetua di gerbang peri. Akan tetapi Tanjun menolaknya. Ya, karena fokus Tanjun hanya ingin terus meningkatkan kekuatannya, agar dia bisa membalaskan dendam di masa lalunya guys. Kemudian kompetisi akan dilanjutkan dengan ujian pertandingan senjata. Tanjun melihat jika ini kesempatan baginya untuk menyelinap ke gerbang gunung Sekte Peri Abadi, untuk mencari pedang ilahi miliknya. 都在永恒造化场，千万注意安全。弟子遵命。 Tanjun bisa melewati formasi 1000 ilusi dengan mudah dan menaklukkan penjaga gerbang gunung dengan kekuatan mata dewa Hongmen-nya guys. Selanjutnya Tanjun terus menelusuri gerbang gunung untuk mencari pedangnya. Kali ini Tanjun menemukan sebuah arena yang dilindungi formasi pembunuh. Tanjun bisa mengenali jika itu formasi pembunuh peri Falcon, yang mana formasi Falcon ini masuk ke dalam kategori formasi semi saint kelas terbaik. Tidak sembarangan orang yang bisa membuat formasi ini. Tanjun yakin jika formasi pembunuh ini dibuat oleh leluhur Sekte Peri Abadi. Akan tetapi di hadapan Dewa Hongmen ini, formasi Falcon bukanlah sebuah masalah baginya. Tanjun mengeluarkan sebuah kristal kuning dan kemudian melewati formasi pembunuh itu dengan aman. Kemudian Tanjun mengeluarkan aura spiritualnya sehingga roh pedang ilahi Tanjun yang tersegel di sana mengetahui kedatangan Tanjun guys. Roh pedang ini bernama Huowu, suaranya seperti gadis kecil. Setelah ribuan tahun berpisah, akhirnya dia bisa bertemu tuannya kembali. Huowu menangis dan meminta Tanjun segera membawanya pergi dari sana. Setelah mendapatkan salah satu pedang ilahinya, Tanjun kembali ke arena kompetisi. Tanpa terasa 40 hari telah berlalu. Hal itu membuat Xiao dan Shen Subing mencemaskan keadaannya guys. Dan sekarang melihat Tanjun telah kembali, mereka menjadi lega. Tapi Tanjun diomelin dulu nih sama Shen Subing. Karena semenjak dia menghilang, lebih dari 1 bulan dia bersama Ketua Tang dan Xiao terus mencari Tanjun. Tanjun beralasan jika alam peri abadi sangat luas sehingga dia pun tersesat. Tapi itu tetap membuat Shen Subing tidak terima. Tante Xuanzong segera menenangkan Shen Subing yang terus mengomel guys.
Yang penting saat ini Tanjun sudah kembali dengan selamat dan kau berhentilah mengomel, ujar Tante Xuanzong. Dikarenakan arena kompetisi dilindungi formasi Sign, saat ini Tanjun bersama Shen Subing dan Xiao terus menunggu di luar hingga kompetisi selesai, di mana sejauh ini Istana Jiwa Ilahi memenangkan kompetisi senjata. Untuk kompetisi keterampilan jimat dimenangkan oleh Sekte Peri Abadi, sedangkan Sekte Huanfu selalu berada di urutan terakhir. Xiao menjelaskan walaupun senior Gongsun dan Ting Feng mendapatkan banyak poin, yang ternyata mereka berdua adalah Master Jimat Agung tingkat tinggi, namun sayangnya kekuatan mereka berdua gagal membalikkan keadaan. Saat ini kompetisi keterampilan formasi sedang berjalan. Tapi sejauh ini poin Sekte Huanfu tertinggal jauh, yang kemungkinan mereka tidak akan bisa menang. Tapi sepertinya Xiao tidak terlalu peduli guys, karena baginya yang terpenting adalah Tanjun telah kembali dengan selamat. Kemesraan Tanjun dan Xiao membuat Yukin merasa sakit, dia sendiri pun juga heran, padahal Tanjun adalah musuh Istana Jiwa Ilahi. Tapi mengapa ketika melihat Tanjun bermesraan dengan wanita lain, dia merasakan cemburu dan sakit di hatinya. Singkat cerita, akhirnya kompetisi keterampilan formasi telah selesai dan dimenangkan oleh Sekte Peri Abadi, diikuti oleh Istana Jiwa Ilahi di urutan kedua dan Sekte Huanfu di urutan terakhir. Dengan berakhirnya kompetisi formasi ini, maka berakhirlah ujian kompetisi 4 keterampilan 3 sekte kuno tahun ini, di mana Sekte Jiwa Ilahi keluar menjadi pemenang, diikuti Sekte Peri Abadi di urutan kedua, dan Sekte Huanfu di urutan terakhir. Setelah 160 hari dari sekarang, 3 sekte suci akan memilih 6.000 murid ranah janin untuk memasuki ujian tanah abadi. Ruyan Wuji mempersilahkan 2 sekte suci tinggal di gerbang Peri Abadi untuk menghabiskan waktu menunggu memasuki tanah abadi. Tapi tentu saja itu bukan paksaan. Dan sepertinya Tante Xuanzong tidak berniat untuk tinggal di sana. Dia tidak ingin sektenya terus dihina oleh Sekte Jiwa Ilahi dan Peri Abadi jika mereka tetap tinggal guys. Tapi Sugeyu berkata jika pertarungan hidup dan mati antara Tanjun dan muridnya tinggal 10 hari lagi. Jika Tante Xuanzong ingin pergi, dia bisa menunggu pertarungan itu selesai. Xuanzong berkata jika sektenya tidak akan berpartisipasi dalam ujian medan perang dewa di masa mendatang. Jadi untuk apa Tanjun harus bertarung? Tapi Sugeyu mengatakan jika pertarungan itu telah ditetapkan, jika kau membatalkannya secara sepihak, apa tidak takut akan ditertawakan orang-orang? Tanya Sugeyu guys. Tapi Tante Xuanzong menimpali, jika Sugeyu dan Istana Jiwa Ilahilah yang pertama kali melanggar perjanjian 50.000 tahun yang lalu yang dibuat oleh leluhur 3 sekte kuno, dengan melarang murid sekte Huanfu memasuki medan perang dewa. Aku membatalkan pertarungan Tanjun dan Yukin. Itu tidak bisa dibandingkan dengan muka tak tahu malumu itu. Balas Tante Xuanzong mengejek guys. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Tanjun muncul di arena dan menerima pertarungan itu. Dan scene ini mengakhiri episode 155 kali ini. Tunggu kelanjutannya dan mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.